Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Pada konten Surat kali ini saya pengen menjawab dari kolom komentar ya. Kebetulan saya udah lama banget nggak bikin konten. Karena sibuk, sorry banget ya. Karena sibuk, terus buat ngeluangin waktunya agak susah. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ngeluangin lagi. Nah udah, gue selama-lama deh kayaknya. Nggak perlu basa-basi lagi deh, langsung kita ke pertanyaannya aja. Ini pertanyaan dari Mas Yumoba 1997. Bang, bahas tentang keamanan kerja di ketinggian biar supaya kita orang Indonesia bisa selamat dan selesai magang 3 tahun. Seperti Mas Bob sekarang ini. Soal keselamatan keamanan. Waduh, ini bukan urusan kita sebagai manusia, ini urusan Tuhan ya kan. Urusan Tuhan yang Maha Esa. Jadi buat keselamatan, buat keamanan gitu ya, pasti setiap orang pengen gitu selamat dan aman. Pasti setiap orang punya rasa untuk menjaga diri dimanapun tempatnya kan. Cuman ya kita nggak tahu loh, kembali lagi kepada yang Tuhan Maha Esa gimana. Dari dia pengen memberikan ujian ke kita semua kan. Nah yang katanya di Jepang kerja di proyek, terutama kerja di ketinggian kayak pekerjaan saya yang sekarang ini, kayak Tobi, itu kan udah disediain yang namanya full harness ya, yang dibilang ya apa ya, bisa dikatain kalau bahasa Indonesianya itu pengaman lah ya, pengaman badan. Kalau bahasa Jepangnya itu anjengtai. Ntar lah sambil rokokan dulu ya biar enak ngobrol-ngobrol lah. Ini jimat tuh, ini jimatnya ini rokok memang supaya kita tuh santai gitu ngobrolnya, supaya lebih jernih. Nah jadi walaupun di Jepang ini disediakan yang namanya anjengtai, yang namanya full harness, itu tidak menjamin kita itu bakalan selamat. Karena balik lagi, ya balik lagi akhirnya kan, balik lagi keselamatan dan keamanan dan kesehatan gitu ya. Itu Tuhan kita yang mengatur. Jadi sesuaikan dengan kepercayaan kalian. Kalau saya orang Islam, ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Soal keselamatan. Jadi saya percaya kepada Tuhan saya bahwa saya bakalan baik-baik aja, bakalan selalu dalam perlindungan Dia. Balik lagi. Itu sudah terlalu jauh, balik lagi soal keamanan di Jepang ya. Walaupun di Jepang udah disediain namanya pengaman, itu juga nggak menjamin bahwa kita bakalan selamat. Makanya di sela-sela itu kita jangan lupa berdoa, zikir, sholawat. Apalagi ya kerjanya di atas kayak kerja Tobi gitu kan. Resikonya tinggi banget memang. Dan itu kenapa sebabnya saya selalu melarang, bener-bener melarang keras nih ke kalian semua. Tapi kalau buat kalian yang pengen masuk pekerjaan yang kayak saya kayak gini ya silakan. Cuman jujur saya melarang keras gitu. Karena memang risikonya taruhannya bener-bener nyawa banget. Nyawa banget memang. Jelas. Tapi kalau Mas Bob selalu melarang kerja Tobi itu berbahaya, dilarang keras. Gimana kalau kerja yang di laut? Apalagi yang di laut. Itu udah sepuh. Gini saya langsung sungkem. Kalau yang kerja di laut tuh bener-bener nggak ketebak sama sekali, nggak ketebak. Ya namanya kerja di laut, kerja di ketinggian kayak gitu, memang nggak ketebak. Walaupun kita udah hati-hati banget nih, kita udah paling hati-hatinya gitu ya, itu risikonya masih ada kalau di pekerjaan seperti itu. Terus gimana Mas Bob caranya supaya kayak Mas Bob sampai sekarang masih ya aman-aman aja gitu ya? Sebenarnya saya yang namanya kecelakaan itu udah sering terjadi ya. Tapi alhamdulillahnya masih kecelakaan-kecelakaan kecil. Kayak kemarin juga kan sempat ada waktu saya bikin video saya matanya kemasukan besi pas saya lagi gerinda terus percikannya masuk kan. Terus gigi saya nih kan patah. Ini gara-gara nangkep coko lepas kena mulut patah nih kan. Terus kaki kekilir udah 2 kali, ankle-nya kena,
terus apalagi, terus tangan juga pernah bengkak. Ya memang penuh dengan resiko yang namanya juga kerja berat ya, kerja ya bersentuhan dengan besi. Jadi yang jelas pasti ya, kalau kita udah bersahabat dengan besi ya mau nggak mau kita harus merasakan besinya juga gitu. Yang namanya kerja di ketinggian ya kita juga harus merasakan jatuhnya juga gitu kan. Nah saya untuk melindungi diri saya sendiri biasanya saya itu melihat kaki. Itu terutama saya melihat kaki karena memang kalau yang namanya kerja di atas itu yang paling diutamain itu ya kaki. Kita tuh harus sering-sering melihat pijakan. Apa yang kita injek itu harus kita pastiin dulu itu kuat apa enggak gitu. Kita cek dulu. Misalkan kita pengen nginjek besi yang silang, buresu namanya kan. Itu sebelum kita injek kita itu harus lihat dulu penguncinya. Itu kira-kira penguncinya itu kebuka apa ketutup. Kadang-kadang kita itu nggak ngecek penguncinya itu ternyata nggak kekunci. Jadi begitu kita injek dia lepas. Nah kalau lepasnya ke dalam kan oke, kalau lepasnya keluar lah itu yang jadi harus hati-hati ya buat kalian, terutama buat kalian yang udah terjerumus nih, udah kejebur di pekerjaan yang kayak saya. Jadi kalian harus lebih melihat ke kaki. Apa yang kalian injek itu harus kalian pastiin dulu. Terutama kalau kalian kesandung, entah nyandung apa gitu kan. Karena biasanya kalau dikerja di Asiba, di scaffolding, biasanya di atas-atas hancinya itu, di atas pijakan kita itu pasti ada besi, pasti ada alat-alat punya orang lain, pekerjaan kata waku, pekerjaan tanking, biasanya ada di situ di atas. Jadi kalau ketendang, kalau jatuh ke bawah, nimpain kepala orang, kalau besi aja yang kayak gini, besi lilit itu, besi linggis, buat taking itu kan, buat ceker ayam itu, jatuh ke bawah, nimpain helm orang itu bisa masuk kayaknya, tembus ke sini, kayak dipanah. Dan itu risikonya gede banget pasti. Pastilah ranahnya ke hukum juga kayaknya bisa jadi. Karena kemarin juga sempet saya ngelempar kabisunagi. Jadi buat kalian yang udah tahu kabisunagi, jadi saya ngelempar kabisunagi itu ke dalam, ke ini balkon ya. Ternyata begitu saya lempar dari balkon itu mantul masuk ke scaffoldingnya, masuk ke dalam. Nah, hampir nimpain orang. Nah, di situ saya dihabisin, dimarahin habis-habisan. Terus dijelasin kalau itu kena kepala orang kamu bisa langsung dilarikan ke hukum katanya. Dari situ saya langsung wah ini pekerjaan yang penuh dengan resiko ya, bukan hanya diri kita aja gitu, dari orang-orang sekitar kita juga, dari pekerjaan lain juga itu sangat berisiko banget. Nah kalau misalkan kesandung nih ya, misalkan kesandung di hanci, kalau posisinya masih ada sito, ada penutupnya kan, itu kan gunanya sito kan buat supaya ada orang yang kesandung terus jatuh nggak keluar kan. Nah bayangin kalau kita waktu merakit, waktu kumitate Suryage kan belum ada tuh sitonya kan, masih plong kosong, cuman masih ada buresu doang. Nah kalau kita kesandung nggak ada sito, nggak ada terpal yang nutupin itu bisa langsung keluar, bener itu langsung bisa keluar. Nah gunanya untuk anjing ini kan untuk dicangkolin kan, supaya nggak ada kejadian seperti itu. Jadi begitu kita jalan terus kita kedungsuk ke depan, entah kita jatuh ke belakang, kita masih bisa ketahan yang namanya anjing tai tadi. Nah cuman anjing tai ini nggak bakalan berarti juga kalau asibanya roboh, kalau scaffoldingnya rubuh. Karena apa? Karena kalau kita dicangkulin ke yang namanya asiba itu ya kalau roboh yang ikut roboh. Semakin kita menghindar semakin kita ngikut karena kan udah kecangkol tuh ya. Nah gimana Mas Bob? Kan ada ropu tuh ya, ada tambang kan. Sama aja. Tambang kan nggak mungkin kita nyangkutin di gedung. Tambang itu kan pasti nyangkutinnya dari scaffolding ya ke scaffolding lagi. Nah cuman adanya anjing tai ini untuk meminimalisir gitu ya, untuk memperkecil resiko keselakaannya. Nah kebetulan kemarin di tanggal 27 itu ada asiba yang roboh. Kemarin itu saya dengar dari daerah mana lupa ya. Sempat saya lihat dari TikTok ada. Jadi pas bangun jalan tol kalau nggak salah ya. Kalau jalan tol itu dia asibanya nggak nyentuh sampai tanah. Jadi asibanya itu digantung. Dia mainnya pakai buraketo. Jadi mainnya gini, digantung gini. Kalau saya kan di proyek kan dari bawah tuh ya. Ada pondasiannya. Nah kalau yang di jalan tol itu nggak ada pondasiannya sama sekali. Jadi dia bertumpuan sama besi yang nyangkut di atas, yang nyangkut di jalannya itu. Nah kemarin roboh
terus meninggal 2 orang, orang Jepang sama orang Indonesia. Terus 4 orangnya luka-luka, dibawa ke rumah sakit. Nah, kejadian seperti itu kan akhirnya diinterogasi, gimana pakai anjing tai apa enggak. Ya kalau memang pakai anjing tai pun itu kalau udah roboh ya nggak bakal bisa selamat memang, menurut saya. Karena ya memang kita harus menyangkutkan pengaitnya itu ya di scaffoldingnya itu, di asibanya itu. Jadi begitu roboh yang ikut pasti. Nah, makanya saya kalau kerja asibah itu, saya seringnya, semisal saya naik ke asibanya, terutama saya udah ngeliat jalannya kaki saya itu kan, dilihat gimana aman apa enggak. Nah, kedua kan, dari sekujur badan saya juga, apa yang harus saya sentuh juga harus saya cek dulu. Nah, yang ketiga itu saya mikirin gimana caranya saya lari, gimana caranya saya ngindar gitu. Begitu misalkan nih, ini kan pikiran negatif saya nih, ini kalau misalkan roboh gitu, saya harus lari kemana. Nah, itu saya udah dipikirin. Apalagi saya takut ketinggian. Sebelum naik pun saya udah mikirin ini harus lari kemana nih kalau misalkan ini roboh. Nah, jadi kalau untuk tanya soal keselamatan, soal keamanan, pasti dari kalian semua pasti memiliki rasa itu, memiliki rasa gimana ya supaya aman, gimana ya supaya saya selamat. Pasti selalu ada loh di setiap orang. Cuman ya balik lagi, namanya hari buruk, namanya hari sial kan nggak ada di kalender. Itu terserah Tuhan kan gimana menguji kitanya gitu. Nggak mungkin dong ada orang yang pengen kecelakaan kan, pasti pengennya hati-hati. Nah, jadi kurang lebih seperti itu jawaban dari saya untuk menangani yang namanya keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Jadi balik lagi ke diri kitanya. Pasti di setiap kalian punya saya yakin. Apalagi kalau kalian udah terjun sendiri. Kalau hanya cuma teori kayaknya ya nggak pasti. Yang namanya teori kan nggak pasti kan. Kalau udah dipraktekin di lapangan, kalian bakal nemu sendiri. Jadi apa yang saya omongin sekarang juga itu hanya yang saya rasain, yang saya lakuin, yang saya praktekin di lapangan. Jadi kalau memang ternyata tidak sesuai, ya balik lagi karena ini yang saya rasain. Bukan semua orang yang rasain juga sama yang seperti saya bilang tadi. Mungkin dari Mas Adnan juga beda, dari teman saya Mas Adnan menangani soal keamanan, soal keselamatan mungkin beda. Mungkin dari junior saya yang 2 orang itu juga bakalan beda jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelasin. Kalau memang konten saya bermanfaat, bisa langsung dibagikan ke teman-teman yang belum tahu, terutama buat teman-teman kalian yang ngotot pengen masuk ke Tobi, ke Scaffolding, bisa silakan dibagiin. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau pembawaan dari saya kurang jingkrak-jingkrakan banget. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Rea.